Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang buku Agungnya Ilmu, kita berada di bagian kedua. Teman-teman, uh, ingat nggak setiap kita sholat itu, surat apa yang kita selalu baca berulang-ulang? Betul, surat Al-Fatihah. Kita baca berulang-ulang. Nah, di bagian akhir surat yang kita baca selalu itu, ingat nggak kita berucap Ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menunjuki kita ini jalan yang lurus. Nah, kemudian setelahnya disebutkan dua jalan yang bengkok. Setelah itu disebutkan satu jalan yang lurus, kemudian dua jalan yang bengkok. Yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Kita akan membahas tafsir daripada siapa sih yang dimurkai ini. Itulah menariknya ilmu tafsir, kita bisa tahu detail tentang apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Waladhdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa yang sesat? Kita tahu ada dua kebengkokan di sini, jalan yang tidak lurus, satu jalannya orang dimurkai, dan jalan yang sesat. Nah, kita perlu membuka buku tafsir untuk mengetahui tafsiran para sahabat. Siapa yang dimaksudkan oleh orang yang dimurkai? Tulis baik-baik. Yang dimurkai, yang dimaksud dalam sini adalah orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Karena orang Yahudi ini diberi ilmu oleh Allah. Nabi-nabi, rasul-rasul datang banyak kepada mereka. Siapa yang mengalahkan mereka dalam bidang keilmuan? Betul nggak? Kalau tidak ada nabi dan rasul, manusia perlu bersusah payah meneliti sesuatu untuk mendapatkan ilmu yang baru, yang belum tentu benar. Betul nggak? Berapa kali kita bertukar faham? Dulu dibilang bahwa kolesterol itulah yang jahat. Kemudian setelah itu, saat ini, kolesterol itu nggak sebegitu jahatnya loh dibanding gula. Pengetahuan berubah, betul nggak? Nah, jadi orang Yahudi banyak ilmu, tapi mereka nggak mau mengamalkan. Itu kenapa mereka dimurkai. Terus yang kedua, jalan orang yang sesat. Siapa yang dimaksudkan orang-orang yang sesat ini? Ternyata yang dimaksudkan di sini adalah orang Nasrani. Kenapa mereka disebut orang-orang yang sesat? Karena mereka tuh punya semangat buat beribadah. Coba lihat. Mereka tuh punya semangat buat beribadah. Tapi coba tanya. Berapa di antara mereka yang betul-betul mengkaji ilmu? Jadi mereka dikatakan orang-orang yang sesat karena mereka beribadah dengan semangat tapi nggak ada ilmu. Jadi kita muslim diminta untuk menjauhi dua sifat ini. Maka kita diminta untuk beribadah di atas ilmu. Itulah yang dimaksudkan dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 6 sampai 7. Cukup dulu perjumpaan kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.